Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami membuat diagram statistika. Yang kita buat yaitu papan statistika. Sini juga ada tutup botol ya yang kita pakai. Sini ada tutup botol yang kecil, ini kita ibaratkan nilainya itu 15, dan yang cukup besar ini nilainya 20. Nah, lalu ada nilai-nilai dari setiap botol yang dimana terdapat nilai dari 70 sampai 80 yang bervalue 10 dan seterusnya. Lalu di sini terdapat soal yang akan kita jawab bersama-sama. Statistika. Emang apa sih itu statistika? Nah, sebelum aku kasih tahu apa itu statistika, kamu harus tahu dulu apa itu data. Apa itu data? Data itu adalah sekumpulan informasi yang didapat dari berbagai sumber, bisa dari riset dan lain sebagainya. Apa sih statistika? Nah, statistika adalah sebuah ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana kita menyajikan, menyusun, dan mempresentasikan suatu data. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis data. Data bersifat ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan kualitatif terlebih dahulu. Apa sih itu data kualitatif? Data kualitatif jenis data yang bisa menggunakan objek, sifat yang tak bisa dihitung ataupun tidak berbentuk memori. Sedangkan kuantitatif itu kebalikannya, yaitu yang bisa bersifat memori ataupun angka. Nah, contoh yang kualitatif itu seperti jenis kelamin. Lalu yang kuantitatif itu seperti tinggi badan. Jelaskan jenis-jenis data berdasarkan kelompokan dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Di sini saya akan menjelaskan data tunggal adalah jenis satuan data yang masih belum terurut dan masih berbentuk acak dan belum bisa dikelompokkan dalam interval tertentu. Dan data kelompok itu adalah jenis satuan data yang sudah terurut dan juga sudah masuk ke kelompok interval tertentu. Penyajian data biasanya disajikan dengan diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, ataupun tabel. Saya jelaskan manfaat dari statistika. Manfaat dari statistika adalah membantu dalam penyusunan, pengumpulan, dan analisis data secara sistematis. Dapat juga mempermudah kita dalam penyajian data dalam berbentuk tabel, diagram, dan lain-lain. Dapat mempercepat pengambilan keputusan secara cepat. Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai yang mewakili berbagai macam data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut, yang biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada mean, yang kedua median, yang ketiga adalah modus. Mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data.
Nah, biasanya caranya itu nilainya ditemukan dari jumlah yang dari jumlah semua datanya dibagi oleh banyaknya data. Nah, ini secara umum ya, cara menemukan mean. Nah, saya di sini kelompok saya menggunakan data kelompok, maka ini caranya akan digunakan nantinya ya. Di sini ada mean sigma fi dikali dengan xi dibagi dengan sigma dari fi-nya. Nah, jadi sini ada penjelasannya. Nah, ini lambang ini x apa di atas itu, ini adalah mean, ini adalah sigma ya namanya ya. Sigma itu jadi jumlah keseluruhan dari ini ya, data fi kali xi nya nanti. Nah, juga di sini ada fi yaitu frekuensi dan xi itu adalah median dari nilai. Nah, di sini ya soalnya nilai matematika siswa kelas 12 IPA sudah keluar seperti data di samping. Nilai 70 sampai 80 ada 10 siswa, dan nilai 80 sampai 90 ada 15 siswa, serta nilai 90 sampai 100 hanya ada 5 siswa. Di sini pertanyaannya, carilah mean, median, dan modus dari data di samping. Sini yang meannya dulu aja ya. Nah, ini rumus dari meannya yang tadi. Saya akan mencari dulu xi nya ya, teman-teman, dari interval nilai ini, teman-teman. Ini cukup mudah ya. Sini bisa kita lihat, teman-teman, interval 70 sampai 80. Ini tinggal tambahin aja ya nilai awal dan nilai akhirnya, lalu dibagi 2. Hasilnya adalah 75. Nah, nilai kedua itu 85 dan nilai yang ketiga itu 95. Oke, lanjut. Sekarang kita cari fi kali xi nya ya. Ya, jadi fi seperti yang saya sudah jelaskan, fi itu adalah frekuensi ya, teman-teman. Nah, sini frekuensinya 10 untuk data pertama, 15 siswa untuk data kedua, dan hanya 5 untuk data yang ketiga. Yang jadi tinggal dikaliin aja ya, teman-teman. Nah, di sini saya juga sudah ditulis ya. Oke, lanjut kita untuk mencari sigmanya ya. Nah, sigma itu merupakan data keseluruhan ya, seperti yang saya sudah jelaskan. Nah, jadi di sini kita menjumlahkan dari semua nilai yang di sini ya, yang dari kolom fi kali xi nya. Nah, di sini ada 750, 1275, dan 475 ya. Jadi tinggal tambahin aja, dan sudah saya hitung totalnya ialah 2500 ya, teman-teman. Lanjut, sekarang kita cari frekuensinya ya untuk sigma frekuensi ini, yang nanti bakal dibagi dengan sigma yang sebelumnya. Nah, ini sigma frekuensinya atau sigma fi nya. Di sini ya datanya, frekuensinya 10, 15, 5. Jadi kita tambahin dan totalnya adalah 30 ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah ketemu gini, kita tinggal dibagikan saja ya, teman-teman. Nah, jadi 2 sigma dari fi kali xi itu 2500 dibagi sigma fi yang nilainya adalah 30, dan totalnya adalah 83,33. Lalu di sini saya akan menjelaskan median. Apa sih itu median? Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Nah, untuk mencari data median, data harus diurutkan terlebih dahulu. Di sini terdapat rumus matematisnya. Itu ada median, ada TB yaitu tepi bawah, lalu ditambahkan, lalu ada rumus median yaitu 1/2, N itu nilai keseluruhan, F besar itu adalah nilai seluruh frekuensi, F kecil itu frekuensinya, dan P itu adalah jumlah intervalnya. Modus adalah nilai dengan frekuensi yang paling banyak. Dengan kata lain, merupakan nilai yang paling sering muncul. Lalu di sini ada rumus untuk modus. TB itu adalah tepi bawah. D1-nya itu adalah frekuensi dikurangi frekuensi sebelumnya. D2 adalah frekuensi dikurangi frekuensi setelahnya. Untuk P itu adalah jumlah interval. Kesimpulannya, jadi statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mendapatkan informasi lewat data. Nah, datanya itu dapat berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Juga statistika itu dapat disajikan dengan tabel atau diagram, juga jenis-jenis lainnya.